Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Doni. Doni, silahkan. Nah, setelah itu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Andi hadir, Alfi hadir, Anissa hadir, Doni hadir, Haikal kemana? Oh, sakit ya. Putri? Baiklah, hari ini kita yang hadir ada 5 orang ya, yang sakit 1 orang. Selanjutnya kita akan mainkan lagu yang berjudul Butet. Sebelum menyanyi, Ibu persilahkan pada kita semua untuk berdiri agar bernyanyinya lebih semangat. Kepada anak-anak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Butet di panggung siang doa menguale butet damar gurila damar darurat ale butet damar gurila damar darurat ale butet satu ngonggolan rohamuna le butet pai matona manang surat ale butet pai matona manang surat ale butet idoge doge doge idoge idoge doge idoge doge doge idoge idoge doge. Nah, setelah selesai menyanyikan lagu, kita kan lagi seperti yang kita ketahui masa-masa dalam masa-masa pandemi, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Kemana-mana harus selalu memakai masker, jaga kesehatan, dan kalau tidak ada keperluan jangan terlalu sering berkeluaran rumah. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menanyakan, di sini ada nggak yang berasal dari daerah Sumatera? Oh iya. Nah, ya Putri, Ibu nanyakan, kamu kan berasal dari daerah Sumatera. Apa yang kamu ketahui ciri khas dari Sumatera? Ya. Bisa kamu contohkan bahasanya? Ya, terima kasih ya. Nah, yang lainnya Ibu mau menanyakan, apakah di sini ada yang pernah memakai pakaian adat yang berasal dari daerahnya? Oh iya, Nisa pernah ya? Oh, berarti Nisa orang Padang. Oh iya. Makasih. Iya, Nisa Ibu mau nanya. Nisa tuh pakai pakaian adat Padangnya pas acara apa atau hari apa gitu? Baiklah, terima kasih ya. Nah, itu tadi beberapa contoh dari teman-teman kita yang pernah memakai dan yang mengetahui asal daerah dia. Nah, kali ini kita langsung ke materi ya. Hari ini kita belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Nah, di sini Ibu akan
menampilkan sebuah gambar anak yang memakai pakaian Sumatera Utara, yang memakai baju tradisional Sumatera Utara. Dilihat dengan baik-baik ya, dan diperhatikan. Nah, setelah melihat foto anak yang memakai baju tradisional Sumatera Utara, ibu akan membagi beberapa kelompok untuk mendiskusikan tentang keberagaman budaya dari Provinsi Sumatera Utara, mulai dari pakaian adatnya, rumah tradisionalnya, dan makanan khas dari Provinsi Sumatera Utara. Karena hari ini kita akan belajar banyak tentang keberagaman budaya dari Sumatera Utara. Sebelum itu ibu akan menampilkan video khas Provinsi Sumatera Utara terlebih dahulu ya, yaitu tentang Batak Toba. Dilihat dengan baik ya anak-anak. Kekasan dari Provinsi Sumatera Utara yuk. Secara geografis, Sumatera Utara ini ada di bagian sebelah barat Indonesia. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Aceh di sebelah utara, Selat Malaka di sebelah timur, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat di sebelah selatan, dan Samudra Hindia di sebelah barat. Ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya adalah Medan. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kalau membahas Sumatera Utara, pastinya banyak hal menarik atau ciri khas dari provinsi yang menjadi penghasil durian terbesar di Indonesia ini. Salah satunya adalah Sumatera Utara yang terkenal dengan ragam sukunya. Mulai dari suku Melayu, suku Batak Karo, suku Simalungun, suku Pakpak, suku Batak Toba, suku Mandailing, suku Pesisir, dan suku Nias. Lalu ada tari tortor. Bahkan tarian ini sudah sampai dikenal dunia loh. Tarian ini merupakan sarana untuk menyampaikan rasa hormat kepada leluhur dan orang-orang yang dihormati. Gak hanya itu kids, ada di Kak Ambon juga nih. Kak Ambon adalah kue yang sering dijadikan oleh-oleh oleh mereka yang berkunjung ke Sumatera Utara, khususnya kota Medan. Nah, kalau yang satu ini pastinya sudah gak asing lagi. Salah satu lokasi wisata yang paling terkenal dari provinsi ini adalah Danau Toba. Danau ini terbentuk karena letusan Gunung Toba puluhan ribu tahun lalu. Dan kini sudah menjadi ikon Sumatera Utara yang mendunia loh. Nah, kali ini Create Kids akan membahas suku Batak Toba, salah satu suku yang paling populer dari provinsi ini. Suku Batak Toba ini asal-muasalnya dari Toba Samosir. Namun sekarang, masyarakat suku ini sudah menyebar ke banyak daerah, bahkan hingga dunia. Semakin berkembangnya zaman juga membuat kebudayaan Batak Toba mengalami perkembangan mengikuti zaman. Salah satunya adalah pakaian adat dalam acara pernikahannya. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yuk. Pakaian untuk laki-laki ini terdiri dari beberapa bagian, mulai dari bagian celana panjang. Celana panjang ini terbuat dari bahan jas dengan warna yang beragam, namun umumnya menggunakan warna hitam. Lalu, pada bagian baju, biasanya laki-laki akan menggunakan kemeja putih, kemudian ditutupi lagi dengan jas lengan panjang dengan berbagai warna, namun umumnya menggunakan warna hitam. Gak ketinggalan juga tambahan dasinya dengan warna yang cerah seperti merah, dan kain ulos ragi hotang yang diselempangkan di bagian bahu sebelah kanan. Pada bagian atas, laki-laki akan menggunakan sor tali atau tali-tali, yang digunakan sebagai mahkota pada laki-laki. Sor tali yang berbentuk segitiga ini terbuat dari campuran tembaga dan emas, kemudian dilapisi dengan kain merah. Sekarang, kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah menggunakan songket dengan berbagai motif yang cerah, karena warna cerah melambangkan kehidupan yang cerah ke depannya. Lalu pada bagian tengah menggunakan kebaya yang biasanya menggunakan warna cerah atau putih, yang melambangkan kehidupan yang bersih dan cerah. Gak lupa juga, sama seperti laki-laki, perempuan juga menggunakan ulos ragi hotang di bahu sebelah kanan. Lalu pada bagian atas, perempuan juga menggunakan sor tali atau mahkota, yang terbuat dari campuran emas dan tembaga yang kemudian dibalut kain merah. Tapi untuk perempuan, bentuknya berbeda. Sor tali ini berbentuk persegi panjang. Wah, pakaian adat suku Batak Toba di Sumatera Utara yang sudah lebih modern ini bagus juga ya. Selain pakaian adat, rumah adat dari Sumatera Utara juga menjadi ciri kebudayaan Provinsi Sumatera Utara loh. Sumatera Utara dikenal dengan nama Rumah Adat Jambu Bolon, untuk rumah adat yang digunakan sebagai tempat pertemuan adat, seperti acara syukuran dan sebagainya. Nah, bagaimana tadi video pembelajaran telah Ibu tampilkan? Menarik bukan? Setelah melihat video pembelajaran tadi, Ibu akan membagi kalian menjadi dua atau 3 orang per kelompok. Kelompok pertama itu Andi, Anissa, dan Putri. Kelompok kedua itu Alfi dan Doni, karena Haikal lagi sakit, berarti yang bekerja hanya Alfi dan Doni saja ya. Nah, setelah itu Ibu akan menampilkan bahan ajar. Dalam bahan ajar itu terdapat teks, nanti setiap kelompok membaca teksnya masing-masing, kemudian mengamati gambar keberagaman budaya yang ada di bahan ajar tersebut dan membaca teksnya di dalam hati saja ya. Kemudian berdiskusi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Nanti Ibu bagikan soalnya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakannya?
Setelah selesai nanti kita akan menampilkan hasil diskusi tiap kelompok di depan kelas, dan nanti kelompok lain boleh memberi pendapat atau masukan yang sesuai atau ada yang kurang di dalam kelompok yang maju terlebih dahulu ya. Setelah itu nanti ibu akan memberikan setelah membaca teks yang tadi, ibu akan menyuruh tiap kelompok untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pokok atau gagasan utama di paragraf teks tersebut dan pokok pikiran dari tiap paragraf sesuai dengan teks LKPD yang ibu berikan nanti. Nah, pertama ibu akan menyuruh kelompok 1 untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 ada yang ingin disampaikan kepada kelompok 1? Ya, baik-baik. Baiklah, kepada kelompok 1 dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Sekarang dipersilakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Silakan membaca hasil diskusinya. Bagus. Baiklah, kelompok 1 ada yang ingin disampaikan kepada kelompok 2? Jika tidak ada, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, itu tadi mengenai keberagaman budaya Sumatera Utara ya. Selanjutnya kita akan beralih ke alat musik. Ibu akan menampilkan alat musik tradisional dari Sumatera Utara. Diperhatikan yang baik-baik ya anak-anak. Nah, setelah memperhatikan alat musik yang berasal dari Sumatera Utara tersebut, ibu akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD tersebut terdapat soal mengenai alat musik berbentuk tabel, nanti diisi sesuai dengan pengetahuan saja ya. Setelah selesai mengisi soal mengenai alat musik tadi, silakan dikumpul ya. Nah, untuk tugas di rumah, di LKPD halaman 5 nanti terdapat mengenai rumah adat atau rumah tradisional. Nanti bisa dikerjakan di rumah ya, bisa meminta bantuan orang tua atau kakak atau abang yang ada di rumah, atau bisa juga bekerja sendiri. Setelah itu buka LKPD halaman 4, di sana terdapat soal evaluasi. Silakan dikerjakan untuk melihat seberapa pengetahuan yang telah kalian dapat setelah ibu menjelaskan mengenai keberagaman budaya Sumatera Utara pada pagi hari ini. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akan menarik kesimpulan. Pada pagi hari ini kita belajar mengenai keberagaman budaya, lebih tepatnya budaya Sumatera Utara, yaitu Batak Toba. Tadi kita sudah mempelajari mengenai baju adatnya, alat musiknya. Kita juga membahas tentang bagaimana mencari gagasan pokok, gagasan ide atau pokok pemikiran di dalam teks yang mengenai keberagaman budaya. Dan kita juga mempelajari tentang rumah adat budaya yang ada di Sumatera Utara. Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah ya, jangan ada yang telat mengumpulkan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita. Ya, dipersilakan kepada ketua kelasnya. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.